Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sunarsi. Di sini saya akan membahas tentang arbitrase syariah, jalan perdamaian penyelesaian sengketa bisnis. Arbitrase syariah adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan persetujuan pihak yang berkepentingan dengan lembaga arbitrase syariah. Islah adalah proses yang digunakan umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan. Asas perdamaian dalam penyelesaian konflik meliputi asas itikat baik, larangan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik, kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa, kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap masalah yang dihadapi, kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, dan habisnya upaya penyelesaian setempat. Ada berbagai teknik resolusi konflik bisnis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, serta menggunakan pendekatan studi pustaka atau melalui sumber-sumber yang berkualitas, baik dari buku, artikel, jurnal, makalah, dan sebagainya. Masuk ke pembahasan, yang pertama arbitrase syariah sebagai solusi sengketa bisnis. Menurut peraturan perundang-undangan, arbitrase merupakan alternatif litigasi untuk penyelesaian sengketa perdata dan didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Hukum arbitrase mengatur penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam hubungan hukum tertentu yang telah menandatangani perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase atau perselisihan alternatif. Hakama adalah akar kata kerja tahkim. Etimologi kata menggambarkannya sebagai meminta penyelesaian konflik. Menurut terminologi, definisi ini erat kaitannya dengan makna. Arbitrase syariah di Indonesia dapat dianggap sebagai perkembangan berdasarkan tahkim yang sudah ada atau dikenal dalam hukum Islam. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip perdamaian atau islah. Yang pertama ada prinsip itikat baik. Orang mungkin berpendapat bahwa prinsip utama dan terpenting dalam penyelesaian konflik internasional adalah konsep itikat baik. Ada persyaratan dan tugas bagi para pihak untuk beroperasi dengan itikat baik sambil menyelesaikan konflik berdasarkan konsep. Yang kedua, aturan yang melarang penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Aturan ini akan melarang para pihak untuk menggunakan kekerasan dalam penyelesaian perselisihan mereka. Yang ketiga, kesempatan untuk memilih aturan metode penyelesaian sengketa. Yang keempat, fleksibilitas untuk memilih hukum yang akan ditetapkan pada fakta-fakta spesifik yang disengketakan. Yang kelima, kesepakatan mendasar antara pihak-pihak yang bersengketa. Dan yang keenam, gagasan melelahkan semua obat lokal yang tersedia. Maksudnya, langkah-langkah yang sekarang berlaku untuk penyelesaian sengketa atau yang disyaratkan oleh hukum nasional harus diikuti sebelum para pihak dapat membawa ketidaksetujuan mereka ke pengadilan internasional. Selanjutnya ialah strategi penyelesaian sengketa bisnis. Dilihat dari sudut pandang pengambilan keputusan, pendekatan, atau metode penyelesaian konflik komersial. Yang pertama ada adjudikatif, mekanisme penyelesaian yang bercirikan adanya hak pihak ketiga untuk memutus perselisihan di antara para pihak digunakan untuk menempuh jalur yudisial dalam penyelesaian sengketa bisnis. Yang kedua ada konsensual atau kompromi. Metode kolaboratif atau kompromi untuk menyelesaikan perselisihan bisnis untuk mencapai win-win solution.
Dan yang ketiga ada kuasi adjudikatif. Ialah cara penyelesaian sengketa bisnis dengan mengkombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut prosesnya, yaitu yang pertama proses litigasi. Dalam perselisihan, para pihak memberikan arbiter dua pilihan yang bertentangan secara diametral dalam upaya untuk mensimulasikan perselisihan yang sebenarnya. Yang kedua ada proses non-litigasi. Pendekatan non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa secara damai. Beberapa metode non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa komersial meliputi yang pertama, perdamaian dan kekeluargaan. Ketika kita menemukan strategi penyelesaian dengan cara damai secara konflik, itu karena para pihak tidak ingin memperpanjang serta memperumit masalah. Maka adanya jalan damai dan kekeluargaan ini tentu bisa mencegah adanya permusuhan yang berkepanjangan. Yang kedua, negosiasi. Tanpa keterlibatan pihak ketiga, para pihak yang bersengketa terlibat dalam pendekatan penyelesaian negosiasi ini. Negosiasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan jika terjadi pertengkaran atau perselisihan dengan mitra bisnis. Yang ketiga, mediasi. Istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris yang mengacu pada metode penyelesaian perselisihan yang melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Dan yang terakhir ada konsiliasi. Konsiliasi berasal dari kata bahasa Inggris conciliation yang berarti protokol. Menurut KBBI, konsiliasi adalah upaya mencari para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa menurut Rahmadi. Usman, konsensus atau negosiasi sendiri di luar pengadilan para pihak yang bersengketa didampingi oleh satu pihak atau lebih. Yang ketiga adalah mediator yang netral dan aktif. Jadi kesimpulannya, arbitrase syariah merupakan badan yang telah diseleksi oleh pihak-pihak untuk menuntaskan sesuatu sengketa ekonomi syariah di luar peradilan atau non-litigasi yang berlandaskan pada perjanjian arbitrase syariah yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Islah adalah cara penyelesaian persengketaan yang timbul antara kaum muslim. Adapun prinsip perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaranya ialah prinsip itikat baik, prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih hukum yang akan ditetapkan terhadap pokok sengketa, prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan prinsip exhaustion of local remedies. Dunia bisnis tentu saja ada perselisihan yang dapat diselesaikan dari berbagai sudut proses, seperti yang disepakati dalam perjanjian atau dapat diselesaikan dengan musyawarah, jika kedua pihak yang bersengketa dapat melakukan melalui mediasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.